Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang cara menggunakan SOAP menggunakan library new SOAP pada PHP. Pertama, kita akan menyalakan dulu web servernya. Saya menggunakan WAM server. Tunggu beberapa saat. Kemudian download file NewSwap server file library NewSwap yang ada di Google, silahkan cari sendiri. Kemudian ekstrak ke folder C WAMP www NewSwap. Nah, di sana biasanya akan ada satu direktori baru yang bernama direktori lib. Di sanalah nanti semua library NewSwap akan disimpan. Selanjutnya, setelah web servernya menyala, kita akan membuat NewSwap server terlebih dahulu. NewSwap server ini akan menangani semua request swap ke server kita. Pertama, kita buat file namanya NewSwap server. Di sini saya telah membuatnya. Kemudian kita edit. Nah, ini isinya. Sebelumnya saya telah isi karena untuk mencoba. Nah, ini isinya. Pertama, baris kedua, require once lib newswap.php. Ini adalah kode untuk menginclude library swap yang ada di folder lib tadi. Nantinya semua library baik NewSwap server atau NewSwap client akan secara otomatis di-include ketika kita memasukkan library ini. Selanjutnya, baris kedua, require once data/service.php. Ini akan mengincludekan file service.php. Isinya kalau dilihat file service.php adalah daftar fungsi yang nantinya akan bisa diakses oleh swap. Daftar fungsi yang bisa diakses oleh swap client. Selain itu juga ada kelas database di sini pada file service.php. Kita kembali lagi ke file NewSwap server. Ke file NewSwap server. Nah, kemudian baris selanjutnya adalah perintah untuk membuat objek baru dari NewSwap server. $server sama dengan NewSwap server. Kita menginstansiasi objek NewSwap server ke dalam variabel server. Setelah itu, kita harus mengkonfigurasikan WSDL yang akan kita buat sebagai WSDL untuk NewSwap server kita. Kita menginisialisasikannya menggunakan namespace urn.2 server. Ini sebenarnya bebas, tergantung kita bisa rubah sesuai kemauan kita. Perintah selanjutnya, server XML encoding. Ini adalah perintah untuk melakukan setting terhadap encoding XML kita. Saya menggunakan UTF-8. Secara default, NewSwap akan memberikan encoding adalah ISO berapa, ISO strip 555 berapa, saya kurang tahu. Saya menggunakan encoding UTF-8 karena ternyata ketika saya mencoba mengakses NewSwap ini dari Visual Studio, maka secara default harus menggunakan UTF-8. Nah, ini juga swap depend coding adalah kode untuk mengeset proses decoding. Jadi swap client akan mengirim pesan swap ke swap server kita harus di decoding.
Nah, itu yang digunakan adalah UTF-8 juga. Ini WSDL scam target namespace seperti di atas. Jadi ini harus sama WSDL dengan target namespace-nya. Harus sama-sama. Jika di atas URN server, maka di sini juga harus URN server. Baris selanjutnya adalah mendaftarkan tipe data baru, tipe data kompleks baru, yaitu tipe data barang di sini yang berupa objek, struk dengan elemen-elemen ID barang. Ini salah, ya ID barang, nama barang, stok, ID barang, nama barang, stok. Nah, ID barang tipe datanya int, integer. Kemudian nama barang string, selanjutnya stok integer juga. Perintah ini hampir sama dengan di atas, cuma pada perintah ini kita mendaftarkan tipe datanya berupa array. Nah, ini array. Tuh, array. Jadi pada swap kita tidak bisa membuat tipe data khusus array. Jadi kita harus mendeklarasikan tipe data baru itu yang berbentuk array. Nah, ini juga di sini kita mendeskripsikan tipe data baru yang bernama kategori. Isinya ID kategori, nama kategori, jumlah barang. Ini juga array untuk kategori. Nah, selanjutnya setelah kita mendaftarkan tipe data baru, kita mendaftarkan fungsi apa saja yang bisa diakses oleh swap client. Nah, di sini ada dua fungsi. Fungsi ini kategori list dan barang list. Kategori list ini adalah fungsi untuk melihat daftar kategori apa saja yang ada di web service. Oh iya, ngomong-ngomong, tugas yang akan saya buat itu adalah contoh web service data barang. Jadi data barang di sana akan ada kategori data barangnya apa, misalnya alat elektronik, handphone atau lainnya. Kemudian barangnya itu sendiri. Jadi si swap client bisa mengakses daftar kategori itu dan daftar barang yang ada pada kategori itu. Nah, fungsi yang dapat diakses oleh klien untuk mendapatkan daftar kategori barang adalah kategori list. Kemudian fungsi untuk mendapatkan daftar barang yang ada pada kategori itu adalah barang list. Nah, untuk kategori list di sini si swap client nantinya tidak perlu memberikan parameter apapun, cukup memberikan parameter kosong dan akan mengembalikan tipe data yang berupa kategori array dari daftar kategori yang tersedia di swap server. Selanjutnya untuk barang list ini adalah nilai kita harus memberikan kategori apa yang ingin ditampilkan, barang di kategori apa yang ingin ditampilkan, dan parameternya adalah ID kategori dengan tipe data integer akan mengembalikan tipe data yang berupa barang array. Nah, baris ini adalah baris untuk mengambil input apa yang dimasukkan oleh user, file get contents php input. Jadi di sini ketika user memberikan input akan diambil menggunakan perintah file get contents. Jika tidak ada akan dikembalikan string kosong. Server service atau raw post data ini adalah perintah untuk menjalankan dan memasukkan input tadi yang telah dimasukkan oleh user. Selanjutnya tadi ada file service.php. Nah, ini fungsi kategori list ini akan mengembalikan daftar kategori apa yang tersedia, kemudian barang list akan mengembalikan apa saja nama barang yang ada pada kategori itu.
kita coba buka di browser apa yang terjadi ketika kita membuka file NewSwap server tadi. Filenya, alamat URL-nya adalah http localhost NewSwap server. Nah, secara default swap server yang kita buat tadi, jika tidak ada parameter apapun atau input apapun, maka akan mengembalikan daftar service apa saja yang bisa diakses. Nah, di sini ada dua service, kategori list dan barang list. Penjelasannya metode untuk mengembalikan semua data barang yang ada di kategori. Nah, jika ingin melihat WSDL-nya, kita tinggal menambahkan parameter WSDL setelah file NewSwap server tadi, NewSwap server.php, maka akan dikembalikan WSDL yang berbentuk XML. Selanjutnya, setelah membuat NewSwap server, tentunya harus ada klien yang menggunakannya. Saya juga masih menggunakan library NewSwap, tapi khusus untuk klien. Sebenarnya NewSwap ini kan multiplatform, jadi bisa dibuat oleh apa saja, bisa menggunakan Visual Studio, Java atau yang lainnya. Tapi saya lebih memilih menggunakan PHP lagi. Ini adalah NewSwap client yang telah saya buat. Pertama, baris pertama, error reporting. Ini adalah untuk menghilangkan pemberitahuan ketika ada error pada saat eksekusi program. Ada beberapa error yang tidak enak kelihatannya, jadi saya matikan fungsi error reportingnya. Selanjutnya, seperti tadi, require once mengincludekan library NewSwap. Nah, di sini selanjutnya kita harus mendefinisikan di mana file WSDL-nya, file WSDL yang telah kita buat tadi. Nah, ini masukkan ini, kita kopikan, kita pastekan ke sini. Selanjutnya, setelah WSDL kita definisikan, membuat NewSwap client-nya, membuat objek NewSwap client-nya. Objek ini nantinya yang akan mengakses NewSwap server kita. Nah, perintah ini akan dieksekusi jika NewSwap server yang telah kita buat tadi error. Jadi perintah ini akan muncul ketika NewSwap server kita error. Nah, pertama kita akan menampilkan kategori list. Kategori list tadi kategori list kita akan menampilkan daftar kategori apa saja yang ada di server. Nah, kan tadi kategori list tidak membutuhkan parameter. Nah, ini sepertinya dihapus juga, gak apa-apa. Result 1 client call kategori list, parameternya tidak ada. Nah, ini perintah client call. Jadi ini akan memanggil fungsi kategori list yang ada di swap server. Jika kita dumping datanya, pardam result 1. Nah, maka akan terlihat data yang akan dikembalikan oleh swap server tadi. Kita buka aja langsung localhost NewSwap daftar kategori.php. Nah, di sini terlihat nilai apa yang dikembalikan oleh swap server. Ini array dan kategori array dari kategori barang yang tersedia di server. Ada ID kategori, nama kategori, jumlah barang.
sama dengan yang tadi pas new swap server. Nah, kategori ini dia kategori. Nah, ID kategori, nama kategori, jumlah barang. Di sini juga sama. Daftar kategori ini hanya untuk mengatur tampilan yang eho, tabel, border. Jadi supaya tampilannya lebih rapih. Nanti sebenarnya bisa diedit lagi, ditambahkan library bootstrap atau apa. Nah, kita refresh. Nah, ini handphone, laptop, flash disk. Bisa dicek di database-nya. Namanya kalau tidak salah, ya tunggu saja dulu. Namanya adalah, nah, DB barang ABCD, DB barang, tabel, kategori. Nah, ini ada handphone, laptop, flash disk. Handphone, laptop, flash disk. Nah, ini jumlah saya melakukan query dari perintah tadi. Select kategori, count barang, data ID barang. Nah, ini nanti akan muncul hasilnya. Nah, selanjutnya ketika kita melakukan klik detail, maka akan memanggil fungsi barang list dengan parameter ID kategori tadi. Klik ID-nya. Nah, di sini ada ID. Klik ID, muncul, maka akan memanggil fungsi barang list yang ada di new swap server tadi. Barang list parameternya ID kategori dengan ini get ID. Jika kita dumping dulu dumping datanya, apa yang akan terlihat? Result 1. Nah, ini data yang akan dikembalikan di server, sama sebenarnya. Nah, ini Oppo smartphone tipe Galaxy. Cek di database barang dengan kategori 1 ada Oppo smartphone Samsung Galaxy stok 12 dan 120. Di sini 12, 120 sama. Nah, Nah, itu dia cara menggunakan NuSwap pada PHP. Implementasi swap pada PHP menggunakan library NuSwap. Itulah, terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf atas kekurangannya, karena skill saya juga masih kurang. Jika ada kesalahan atau apa, mohon koreksinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.